Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, di sini bersama saya Putri Rahmawati yang dimana teman-teman itu sudah banyak untuk mengkaji semua mata kuliahnya, termasuk juga sistem produksi. Nah, saat ini kita membahas sistem produksi tentang learn manufacturing, terutama di otomotif sendiri gitu ya. Nah, nggak heran teman-teman itu mengetahui tentang pengertian dari sistem produksi yang lalu. Yang minggu-minggu lalu sudah sempat kita terangkan bagaimana sistem produksi itu berlaku di perusahaan. Nah, ketika suatu rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengubah suatu bahan baku, di mana ada tenaga kerja, ada mesin, ada sumber daya lainnya, juga ada barang dan jasa yang itu tersebut menilai nilai lebih, sehingga sistem produksi itu penting untuk dalam dunia industri. Itulah yang dinamakan dengan sistem produksi, yang di mana ada manusia, ada tenaga kerja, ada mesin, dan ada sumber daya yang lain. Nah, seberapa efisiensi prosesnya itu kualitas produk dapat dipertahankan. Nah, untuk jenis sistem produksi itu ada 5, di mana terlihat pada skema yang ada di gambar. Jadi sistem-sistem produksi itu yang pertama itu adalah job order production, di mana job order itu adalah produk yang dibuat itu sesuai permintaan. Kalau tidak ada permintaan dari pelanggan, ya ordernya otomatis tidak ada, dia tidak memproduksi. Itu yang teman-teman sering lihat gitu ya. Nah, kenapa di situ ada gambar penjahit? Karena kadang kalau seandainya penjahit, konveksi, ataupun yang terkadang juga ada t-shirt gitu ya, jaket, yang dimana itu adalah produk-produk yang sesuai permintaan dari pelanggan. Ketika tidak ada pelanggan ya otomatis dia nggak ada produksi. Nah, ciri-ciri sendiri itu adalah produknya berbeda-beda. Jadi kadang juga ada mungkin mouse atau mungkin tumbler yang itu adalah produksinya adalah limited edition yang dimana hanya untuk pelanggan-pelanggan aja. Atau pembuatan rumah atau percetakan undangan sama kayak gitu. Nah, jadi cenderungnya adalah dia sistemnya adalah job order yang kadang sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, jumlahnya sedikit, fleksibel, dan membutuhkan yang benar-benar untuk tenaga ahlinya. Yang kedua itu adalah produk massal atau mass production yang dimana itu produk itu dibuat dalam jumlah skala yang besar dan skala itu secara terus-menerus dan ciri-cirinya itu yang pertama itu adalah produknya standar dan sama. Kualitasnya juga sama, jadi mass production. Contohnya untuk pembuatan noodles kayak gitu. Atau pembuatan mobil yang kita bisa berskala besar atau mass production. Nah, dia itu seragam dan secara terus-menerus atau kontinu. Minuman, saus, nah semua produk-produk yang continue dan itu adalah mass production. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan mass production yang di mana terkadang itu juga sesuai dengan mass production atau produksi-produksi massal yang di perusahaan-perusahaan besar gitu ya seperti Toyota kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah produksi continue atau continue production yang dimana produksinya itu berlangsung selama terus-menerus atau 24 jam tanpa henti. Nah, di sini itu perusahaannya itu adalah volume juga sangat besar, prosesnya otomatis, terus sulit dihentikan, investasi awal itu sangat besar sekali. Nah, ini biasanya pada industri semen, pembangkit listrik, kilang minyak, yang di mana itu adalah secara terus-menerus 24 jam tanpa henti. Karena kita juga memerlukan itu, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi kontinu atau continuous production. Terus yang keempat itu adalah produksi batch atau batch production yang dimana produksi dilakukan per kelompok ataupun dengan per batch dengan jumlah tertentu. Nah, produk ini dibuat dalam batch tertentu. Setelah satu batch selesai, ganti dengan batch lain.
Nah, lebih fleksibel dibandingkan dengan produksi massal. Kalau massal itu adalah terus-menerus dan sifatnya seragam ataupun sama. Kalau produksi batch itu adalah sesuai dengan batchnya dan sesuai dengan kelompoknya. Nah, biasanya itu bisa juga dengan konveksi gitu ya. Kalau yang pertama itu adalah job order production yang di mana dia itu ada karakter tersendiri. Nah, itu dimaksud dengan job order. Tapi kalau seandainya konveksi pakaian yang di mana itu adalah sesuai batch-nya gitu, misalnya sesuai dengan jenisnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan batch production. Terus yang terakhir itu adalah produksi proyek yang di mana itu dilakukan saat ada project production-nya. Seperti kayak jalan tol, terus pembangunan jembatan, kapal, dan lain-lain. Nah, itu kayak gitu. Itu adalah termasuk dengan jenis-jenis produksi. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan lean manufacture gitu kan? Lean manufacture itu adalah suatu metode di mana produksi itu bertujuan untuk mengurangi sistem pemborosan atau istilahnya waste. Waste itu adalah sampah gitu ya. Istilahnya meningkatkan efisiensi produk eh, tanpa mengurangi kualitas dari suatu produksi tersebut. Biasanya ini sering dilakukan yang pertama kali itu adalah bukan pertama kali, tapi yang sering kita temui itu adalah Toyota, yaitu melakukan Toyota Production System. Itu. Nah, apa sebenarnya manfaatnya adalah pertama mengurangi biaya produksi, kedua adalah menghemat waktu produksi, ketiga adalah meningkatkan kualitas, dan keempat adalah mengurangi cacat produk. Nah, yang terakhir itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang paling penting, teman-teman sering melihat pas satu komponen utamanya ya. Kemarin, yang semester lalu kita udah mengetahui tentang manajemen industri, yang dimana kita mengetahui juga komponen-komponen yang pada manufacturing. Nah, komponen utamanya apa dalam manufacturing? Yang pertama adalah Kaizen, yang dimana harus perbaikan terus-menerus, terus kemudian just in time, yang dimana produksi itu harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhannya dan menciptakan tempat kerja yang rapi, bersih, dan disiplin. Itu adalah komponen utama pada lean manufacturing. Nah, lean manufacturing kita bisa menggambarkan dalam diagram yang dimana harus mengurangi pemborosan, menghilangkan segala bentuk pemborosan dalam proses produksi. Terus yang kedua itu harus meningkatkan kualitas produksi yang dimana kualitas produksinya itu harus konsisten dan harus berkelanjutan. Dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan nilai produk untuk pelanggan, sehingga memberikan nilai yang terbaik bagi pelanggan, terutama pada biaya, waktu, dan kualitas yang optimal. Nah, di dalam ketiga itu kita ada sistem yang namanya Kaizen atau perbaikan. Perbaikan terus-menerus itu secara kecil, namun harus konsisten, melibatkan semua orang, dan secara terus-menerus dalam selalu meningkat. Just in time itu adalah produksi barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Dan 5S itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Di mana tempat kerja itu harus bersih, rapi, teratur, nyaman, dan meningkatkan efisiensi. Itu. Nah, untuk pemborosan pada lean manufacture atau yang dimaksud adalah 7 WOSTE atau pas satu pemborosan itu, yang pertama yang dimaksud dari pemborosan itu adalah produksi yang berlebihan, sehingga itu melakukan pemborosan karena produksinya overproduksi kan berarti kita rugi ya gitu istilahnya gitu. Yang kedua adalah waktu tunggu. Ketika kita eh, waktu tunggunya terlalu lama, itu otomatis pelanggan juga akan kecewa gitu ya. Nah, kemudian transportation atau perpindahan yang tidak perlu atau transportation yang sangat jauh, yang dimana itu membutuhkan biaya perawatan yang sangat banyak, kayak gitu. Terus yang keempat ada overprocessing, yang dimana adalah proses yang berlebihan. Yang kelima adalah stok yang terlalu banyak atau inventory, dan keenam adalah gerakan yang tidak efisiensi, motion istilahnya pergerakan. Terus yang terakhir adalah defect.
atau produk cacat yang sangat banyak. Nah, untuk lean manufacturing itu di mana adalah input, proses produksi, kemudian menghilangkan sampah, pemborosan, kurangi waktu, tingkatkan kualitas. Produksi bisa efisien dan berkualitas. Tuh yang paling utama. Sehingga dalam sistem produksi itu harus menentukan efisiensi pada industri yang dimana perusahaan itu harus mengatur proses kerja penggunaan mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan waktu produksi. Pemilihan sistem produksi yang tepat akan mempengaruhi kecepatan produksi, penggunaan biaya, kualitas produk, ketepatan waktu, dan pengiriman. Sehingga sistem produksi itu bisa berjalan dengan baik dan biaya lebih rendah, kualitas juga lebih baik. Nah, dalam lean manufacturing ini adalah mengurangi atau mengurangi pemborosan itu tidak memberi pada nilai tambah pada produk. Tapi kita bisa mengurangi dari produksi yang berlebihan, waktu tunggu, gerakan tidak efisien, stok berlebih, dan produk cacatnya tadi, yang 7 waste yang tadi, terus bisa mengurangi sampah dengan menghemat biaya produksi, mengurangi kerugian, dan mempercepat proses produksi. Sehingga kita bisa membuat produk yang lebih efisien. Dalam peningkatan produktivitas dan kualitas sistem produksi yang baik dan lean manufaktur itu membuat proses industri menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh itu yang pertama adalah produktivitas meningkat, kualitas produk yang lebih baik, waktu produksi lebih cepat, biaya produksi lebih rendah, kepuasan pelanggan meningkat karena itu banyak perusahaan modern yang menggunakan lean manufacturing. Nah, untuk mendukung apa? Untuk mendukung sistem produksi sehingga berkembang pesat dalam dunia industri sendiri. Gitu. Nah, terima kasih dalam materi untuk learn manufacturing. Untuk learn manufacturing kita bisa mengajarkan bahwa keunggulan operasional itu lahir dari perbaikan berkelanjutan, bukan dari kesempurnaan yang instan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.